Untuk menggenapi tugasnya ini, kita hari ini literasi sebentar, 10 menit aja. Oke lah. Geritan. Beruntung kita bisa maju ke depan untuk sharing. Banyak apa sih sharingnya? Jadi tadi yang aku baca itu namanya hukum kontradiksi atau bahasa Inggrisnya law of contradiction. Jadi ini intinya ngomongin bahwa satu statement nggak bisa A tapi bukan A. Bisa aku bilang itu kursi terbuat dari kayu dan bukan kayu. Wow. Gak bisa kan? Iya. Jadi ini dipakaian kalau misalnya interogasi gitu kan, interogasi di space kriminal gitu kan, detektif kan nanya terus itu yang dicari ya kontradiksinya, apakah nanti dia ngomong kan oh ya jam segini saya begini tapi pas sudah lama berbeda terus balik lagi ke statement awal jam segini saya kesini tapi beda statement, jamnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, konteksnya sama tapi statementnya beda. Nah itu baru melanggar hukum kontradiksi. Itu sih yang saya baca. Pada literasi tadi itu saya baca berita tentang yang pertandingan kemarin Indonesia lawan Prancis. Nah, aku baca itu kan Indonesia kalah 6-0. Jadi intinya itu Indonesia harus perlu berani lagi agar bisa melawan Prancis. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Mas itu kita lihat tanggapan tentang Project SI. Gimana ya? Soalnya aku tuh kalau misalkan lagi pelajaran tuh pengen baca webtoon gitu, waktu ada program ini sangat seru sekali bisa baca gitu. Baca apa ya Mas? Baca komik Manfaatnya apa Mas baca komik Mas? untuk menghibur diri. Oke, untuk menghibur diri. Apa nih kan? Ajakan untuk membacanya kurang, Ya. sehingga siswa kurang mau gitu loh untuk membaca dan kita nggak dikasih bacaannya, jadi mau baca apa juga bingung. Kan solusinya baca detik sosial. Wah, ini apa Mas ya, Be? KKB. Oke. Baca KKV ya? KKB Papua. Fungsinya baca KKV apa Mas? Kita mengetahui keadaan di Papua. Oke, mantap. Mas Sisa tadi baca apa Mas Sisa? Saya baca novel karangannya dari Lai.
judulnya series sih, judul 2 buku apa yang series pertama namanya Pulang dan yang kedua namanya Pergi. Ini kayak menceritakan tentang seorang anak yang dari hutan, dari antah berantah, terus itu tiba-tiba datang ke kota. Dia ikut apa kayak dia adopsi bisa dibilang ke kayak keluarga mafia, kayak keluarga mafia ini, dan dia juga mulai belajar tentang bagaimana untuk bekerja, untuk trading dan lain-lain. Lalu pada akhirnya di akhir ceritanya dia sempat dikhianati oleh seorang yang dia kira teman dekatnya, dan akhirnya dia harus berjuang sendiri untuk melanjutkan usaha mafianya itu. Dan yang bagus pada akhirnya itu menurut saya adalah dia bisa berdamai lagi dengan orang yang sempat mengkhianatinya, dan dia akhirnya juga ketemu dengan kakaknya yang justru di akhir cerita yang menggantung bisa dibilang justru kakaknya itu malah menjadi musuh dari dia. Oke. Ya, terima kasih. Kalau skor untuk Mas Isa tentang SI-nya Anthony 1 sampai 10. 1 sampai 10 sih tergantung mood ya. Ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau dari teorinya ya sudah 10 dari 10 ya, karena meningkatkan literasi siswa. Tapi dilihat dari penerapannya dan ya di prakteknya pasti kurang lah ya, soalnya masih perlu perjuangan besar untuk bisa membuat yang lain itu mau membaca. Oke, terima kasih ya Mas Isa. Aku senang dan program ini. Tahan dulu saya, kasihan nih. Program ini bisa dilaksanakan di Universitas Muka 2, apalagi kan ini kan jam perwalian. Dimana jam ini kan jam kita bisa bertukar pikiran, pendapat, dan banyak kegiatan macam yang memungkinkan bisa dilakukan untuk kebutuhan kelas kami. Sebetulnya kayak apa ya, mempererat hubungan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, tadi pas program tadi saya juga membaca tentang kegiatan G320 kemarin yang puncaknya di tanggal 15, pertemuan KTT, di mana pertemuan itu Jokowi berusaha untuk mendamaikan dunia agar kestabilan, terutama kestabilan ekonomi di dunia itu bisa berjalan dan tentu menguntungkan bagi Indonesia sendiri. Terima kasih. Nah, kalau menurut Anda sendiri ada saran nggak atau buat kegiatan kita? Mungkin sarannya kan tadi dilihat juga ada beberapa siswa yang belum punya kesadaran penuh untuk literasi, cuman mungkin bisa dibantu dengan diingatkan lagi, atau bisa juga dengan kalian pinjam dulu HP mereka atau apa yang sedang kesibukan mereka kalian ambil, terus kalian bilang cobalah untuk literasi biar mereka tuh terdorong juga gitu ya, walaupun kesannya memaksa, cuman saya yakin itu bisa diterapkan dan berguna bagi mereka, diri mereka sendiri juga. Ya, setelah melakukan aksi nyata kami, yaitu sisemat literasi 10 menit setiap hari Jumat, maka sebenarnya kami merasa bahwa aksi yang kami lakukan ini sudah belum benar-benar berpengaruh 100% kepada banyak orang sebenarnya. Namun kami merasa bahwa setelah kami waktu itu menjalankan presentasi, menyampaikan keresahan kami tentang literasi dan lain-lain, ternyata semakin lama orang-orang kelas semakin menyadari bahwa pentingnya literasi itu tuh ada gitu loh. Karena setelah melakukan presentasi itu banyak sekali saat ada yang mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu, itu tidak jarang untuk mention kata-kata ayo literasinya, ayo literasi, mana literasinya itu dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau dari aksi nyata kami sendiri untuk menjalankan literasi 10 menit di setiap hari Jumat tersebut, hal tersebut belum benar-benar berpengaruh secara maksimal kepada semua orang. Namun dampaknya sendiri itu bisa dirasakan itu secara pasif gitu ya mungkin ya, karena yaitu mulai banyak orang yang menyadari pentingnya literasi, mulai banyak orang yang jadinya mention literasi, jadinya orang lain pun mungkin saat sebelum membaca mereka jadi enggan
untuk bertanya terlebih dahulu. Mereka lebih memilih untuk membaca dulu, baru mereka jika masih tidak paham, mereka baru bertanya. Paling tidak itu sudah memberikan rasa keingintahuan yang lebih, rasa penasaran yang lebih, rasa untuk mau membaca yang lebih kepada mereka, terutama dalam hal tugas ataupun yang lainnya. Namun ya saya ya cukup senang sih, karena mereka sudah mau mulai beberapa kali lebih memilih untuk membaca terlebih dahulu baru bertanya, seperti itu. Kalau sesuai dengan target, sebenarnya aksi nyata kami ini belum mencapai target kalau dari aksi nyatanya sendiri, tapi kalau dari tujuannya sendiri, bagaimana kita untuk mengajak orang untuk mau membaca, orang-orang ya semakin sadar untuk mau membaca. Tapi kalau seberapa efektif aksi kami ini untuk mengajak mereka membaca, sebenarnya mungkin kurang efektif, belum terlalu maksimal. Namun ya kesadaran untuk membaca terutama dari siswa Kolose de Brito 11 MIPA 2 ya sudah mulai meningkat, karena ya itu tadi mulai banyak yang tumbuh akan kesadaran untuk literasi, mulai banyak yang saling mengingatkan, mulai mau untuk membaca terlebih dahulu baru bertanya. Lalu tanggapan atau respon orang-orang sekitar itu tuh sendiri ya ada yang positif, ada yang negatif lah ya. Saat kami melakukan aksi ini pun dapat terlihat ada yang bisa memperhatikan, ada juga yang mendukung, tapi ada juga yang enggak. Bagaimana orang-orang yang tidak mendukung ini merasa bahwa hal ini, apalagi ini kan dilakukan di jam perwalian ya, jadi kesannya aslinya harusnya sedikit nyantai, tapi mereka justru malah menggunakan waktunya ini dengan tidak baik. Ada juga yang tidak fokus membaca, namun ada juga yang bisa fokus membaca, benar-benar membaca. Ada yang membaca berita, walaupun ada yang membaca komik dan lain-lain, tapi mereka fokus membaca, bisa menceritakan apa yang mereka bacakan. Bahkan kan kami juga memanggil 2 orang untuk maju ke depan, dan mereka bisa menceritakannya juga dengan baik apa yang mereka baca. Lalu refleksi kami yaitu sebenarnya aksi kami bisa dibilang cukup berhasil ya, karena tentu saja aksi ini akhirnya bisa membuat siswa 11 MIPA 2 itu mulai sadar bahwa pentingnya literasi, pentingnya membaca, mulai menyadarkan mereka bahwa membaca itu penting, menyadarkan mereka bahwa membaca itu harus didahulukan untuk membaca terlebih dahulu baru bertanya ya, supaya pengetahuan yang mereka juga meningkat sendiri. Kalau mereka nggak perlu ngeluarin usaha untuk bertanya kan juga itu jadi kelebihan buat mereka lah gitu. Dan tentu saja aksi ini tuh kami lakukan dari hati, karena bagaimanapun ini aksi nyata ini muncul dari kejadian-kejadian kami sehari-hari di kelas. Jadi kami turut prihatin jika ada beberapa orang yang belum membaca, belum apa-apa, tapi sudah bertanya dahulu, ini artinya apa, itu apa, atau bertanya sesuatu yang padahal sudah jelas dituliskan di papan tulis. Ya kita turut prihatin, karena bagaimanapun jika orang sedang fokus-fokusnya tiba-tiba ditanya sesuatu yang sudah dijelaskan, baru saja dijelaskan atau baru saja ditulis atau ada yang ditulis di depan, pasti akan merasa sedikit terganggu mungkin ya. Jadi dengan adanya kesadaran ini, saya harap benar-benar mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka sebagai individu masing-masing. Terima kasih.